Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang tentang video saya yang sebelumnya yang berjudul Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Yang ingin saya bahas itu adalah terjadinya interaksi di dalam komentar berupa perbedaan pendapat dan juga sedikit perdebatan mengenai video tersebut. Hal itu wajar ketika kita bicara tentang sejarah. Itu pasti ada pro kontra, ada perbedaan pendapat, bahkan sampai perdebatan. Bahkan para ahli pun seringkali terjadi perdebatan pendapat tersebut. Hal itu dikarenakan ada beberapa faktor, yaitu narasumber yang dipakai itu biasanya yang menjadi perdebatan. Terus selanjutnya itu perdebatan itu terjadi karena perbedaan penafsiran dari sumber tersebut, teman-teman. Sumber sejarah kolonial itu terdapat dari beberapa sumber. Di antaranya adalah 1. Arsip Negara Belanda Algemeen Rijksarchief. 2. Arsip VOC. 3. Arsip Pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Dan 4. Jurnal historis dan antropologis seperti The Tijdschrift voor Geschiedenis, The Indische Gids, Koloniale Studien, dan Kolonial Tijdschrift. Dalam hal ini yang berkaitan dengan video saya berjudul 350 tahun Indonesia dijajah, itu perdebatan terjadi karena perbedaan sudut pandang dan narasumber yang dipakai dalam membicarakan sejarah ini. Sepanjang sepengetahuan saya bahwa untuk mempelajari sejarah, terutama sejarah Indonesia ketika zaman kolonial, itu ada dua narasumber. Yang pertama adalah sumber dalam dan sumber luar. Sumber sejarah masa kolonial juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber dalam dan sumber luar. Yang dimaksud sumber dalam itu adalah sumber yang ditulis oleh orang-orang dari dalam negeri atau orang-orang Indonesia itu sendiri. Tentunya mereka menulis sesuai dengan sudut pandang mereka, sudut pandang orang dalam negeri. Terus sumber kedua itu adalah sumber luar. Dalam hal ini sumber dari pihak penjajah sendiri atau pihak kolonial Belanda. Tentunya mereka juga menggunakan sudut pandang dari penjajah. Kalau hal ini, teman-teman, ketika seseorang ataupun suatu narasi menggunakan sumber dari pihak penjajah, itu tentunya harus dinilai dengan sudut pandang itu. Tetapi kalau diadu dengan sumber dalam, itu terjadi perdebatan. Dan sebaliknya, ketika ada narasi yang bercerita menggunakan sudut pandang dari dalam, teman-teman, itu tentunya tidak bisa ketemu titik temu dengan sumber yang dari penjajah. Intinya dalam berbicara sejarah itu harus menyertakan data, teman-teman. Yang dimaksud data itu adalah narasumbernya, dari mana sumber itu didapatkan.
Kalau misalkan dari ulasan ataupun dari karya para penulis, ya sebutkan nama bukunya, ya syukur-syukur nama penerbitnya. Jadi orang yang mendengarkan atau yang membaca narasi itu akan tahu bahwa cerita ini bersumber dari sini. Itulah yang disebut data di dalam sejarah. Periode kolonial Indonesia memiliki 3 versi, yaitu 1. Versi Indonesia, yaitu sejarah penjajahan dari sudut pandang Indonesia. 2. Versi Belanda, yaitu sejarah penjajahan dari sudut pandang Belanda. Dan 3. Versi akademik, yaitu sejarah penjajahan dari sudut pandang para sejarawan. Teman-teman, 3 versi sumber sejarah Indonesia yang telah 3 versi tersebut, teman-teman, itu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat dan perselisihan antar orang-orang yang mempelajari sejarah. Kita pelaku pembelajar sejarah itu seharusnya kita itu lebih bijak dan bisa menerima perbedaan tersebut. Jadi kita tidak boleh memandang sejarah itu dari cuma satu sudut pandang saja, tapi 3 sudut pandang tersebut harus kita gunakan agar kita bisa mendapatkan cerita sejarah sesuai fakta, ya minimal seakurat mungkin. Karena memang cerita sejarah itu tidak ada yang sepenuhnya benar dan tidak ada yang sepenuhnya salah. Inti dari pembelajaran sejarah itu adalah kita bisa mengetahui perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu kita, dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang mereka lakukan. Entah itu yang yang bersifat positif, yaitu keteladanan yang diturunkan, jiwa kepahlawanan, dan hal-hal yang negatif seperti pelaku kudeta, pelaku kejahatan politik, perang dan sebagainya, agar kita bisa tahu bahwa dengan melakukan hal-hal negatif tersebut itu berdampak yang tidak baik dan kita bisa menghindari kejadian tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video kali ini bermanfaat, bisa menambah sedikit edukasi kita agar lebih bijaksana menerima cerita-cerita sejarah dari berbagai sumber dan berbagai sudut pandang. Teman-teman, sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang akan datang dengan tema sejarah lainnya yang tentunya menarik untuk kita bahas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.